Saudara, Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri kabinet untuk hadir menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilu presiden 2024. Menteri Jokowi yang dipanggil yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menko PMK Muhadjir Effendi. Mereka dijadwalkan hadir pada sidang Jumat 5 April. Menurut Ketua MK Soehartoyo, para menteri dipanggil karena MK menganggap kesaksian penting. Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saudara, 12 saksi dan 7 ahli dihadirkan dalam sidang hari ini. Apakah bukti dan saksi dari Timnas Amin sudah cukup meyakinkan hakim? Kita akan berbincang dengan mantan Hakim MK Marwarar Sihaan. Pak Marwarar, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Pak Marwarar, ini kan yang terbaru, Menteri Jokowi rencananya akan dipanggil pada hari Jumat tanggal 5 April. Apa yang kira-kira bisa digali dari kehadiran para menteri yang dikatakan penting ini? Ya, saya kira kalau kita mendengar permohonan baik paslon nomor 1 maupun nomor 3, kata kunci di dalam kaitannya dengan menteri-menteri yang dipanggil ini tentu adalah tentang bansos yang dipergunakan oleh katakanlah presiden dan menteri-menteri, mungkin dengan koordinasi daripada presiden itu, untuk bagian daripada suatu kampanye di dalam pemilihan presiden yang baru lalu itu. Oleh karena itu mungkin kalau menurut saya juga penting bahwa Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya sebagai suatu peradilan konstitusi yang melihat kepentingan konstitusi yang meliputi seluruh bangsa, dia boleh memanggil siapa saja, terutama menggeser beban pembuktian, tidak hanya selalu harus dibebankan kepada penggugat untuk membuktikan itu, tetapi dia bisa menggeser kepada pihak yang memegang data-data yang relevan dengan masalah pembuktian ini. Oleh karena itu, kalau dari sudut bansos dan bantuan ekonomi yang lain itu, yang dimuat di dalam APBN tentunya, dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sudah barang tentu apa yang akan diminta dari menteri itu adalah bagian data yang menjadi bukti otentik nanti, yang bisa mendukung apa yang dikeluhkan oleh pihak-pihak pemohon 1 dan 3. Oleh karena itu sebenarnya ini sangat penting sekali, dan kalau misalnya ada persoalan yang tersisa di sini adalah apakah Pak Jokowi memperkenankan menterinya dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi tanpa izin presiden, atau merupakan bagian daripada kewenangan MK di dalam kerangka memenuhi tugasnya melindungi kepentingan umum seluruh rakyat. Dia berwenang untuk memanggil menteri tanpa meminta izin presiden. Sebenarnya itu isu yang akan ada di sini. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan Pak Marwarar, maaf saya potong. Apakah kemudian MK punya kewenangan untuk memanggil menteri presiden tanpa izin presiden secara langsung? Ya, kalau kita melihat kepada prinsip, yaitu bahwa menteri itu bersumpah setia bukan kepada presiden, bukan kepada orangnya, bukan kepada Jokowi, tetapi adalah kepada negara dan bangsa dan kepada konstitusi. Oleh karena itu dari sisi konstitusi sudah barang tentu apa yang dilakukan MK itu adalah sah, dan itu adalah merupakan kepentingan umum dari Republik Indonesia dan rakyat seluruhnya, bahwa menteri yang diminta untuk menyaksikan ini sangat wajib untuk hadir tanpa atau dengan restu daripada presiden. Dan saya kira inilah masalah yang sangat penting, dan saya menanti-nanti sebenarnya keputusan MK tentang ini. Ini merupakan suatu pergeseran beban bukti, karena pastilah pemohon nomor 1 dan 3 tidak memiliki data tentang ini, terutama bansos, dan tidak memiliki
bagaimana tata cara yang diatur dalam Undang-Undang APBN tentang penyaluran ini. Kalau ini nanti bisa dilihat besarannya atau magnitude-nya sedemikian rupa, dan kemudian ada kaitan yang jelas bahwa itu dipergunakan oleh Pak Jokowi dan beberapa menteri lainnya sebagai instrumen dalam kampanye secara langsung menyatakan untuk dari pihak yang memperoleh bansos itu untuk memilih pasangan calon nomor 2, maka ada kemungkinan ini dalil yang dikemukakan oleh pasangan calon 1 dan 2 di dalam dalil permohonan ini bisa jadi terbukti secara penuh. Saya kira ini urgensi daripada pemanggilan MK ini. Tapi apakah para menteri juga bisa tidak hadir dalam pemanggilan hari Jumat depan, Pak Morar? Ya, kalau menurut saya tadi kalau janjinya, sumpahnya adalah kepada konstitusi kesetiaan seorang menteri, bukan kepada Presiden Jokowi, dia wajib. Dan menurut saya secara rule-nya, kalau mereka tidak hadir bisa dikenakan upaya paksa. Sama dengan DPR, ketika dipanggil tidak hadir, dia boleh melakukan upaya paksa melalui tenaga daripada atau kebantuan daripada instrumen Polri. Baik, tapi Pak Marwarar, kalau tadi kita melihat jalannya sidang pada hari ini 19 saksi dan juga ahli diperiksa yang disiapkan Timnas Amin, menurut Pak Marwarar ini sudah lengkap dan matangkah atau masih ada yang kemudian dinilai kurang? Ya, saya kira kalau dari sisi aspek yang harus dibuktikan sudah boleh dikatakan lengkap, tetapi bobot apakah pembuktian yang ditampilkan oleh saksi maupun ahli itu cukup bagi majelis, terutama di dalam soal bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan alat bukti yang sah minimum misalnya 2, tetapi dia boleh menimbulkan atau melahirkan keyakinan bagi hakim, ini yang menjadi persoalan besar saya kira. Kalau saya memahami tadi, kebetulan saya dengar mengenai ahli daripada IT di situ, maka di dalam hal ini memang kembali lagi bahwa data tidak dapat dikuasai seluruhnya oleh pemohon tentunya, maka pergeseran beban bukti di seluruh dunia ini terjadi untuk keadilan. Kalau data itu ada di pihak lain, maka Mahkamah Konstitusi bisa menggeser beban bukti itu kepada mereka. Misalnya di dalam hal ini Bawaslu dan KPU dibebankan untuk membuktikan bahwa itu tidak benar dengan misalnya apakah mereka telah melakukan audit di dalam soal IT dengan tata cara kerjanya. Menurut saya, karena tadi saya perhatikan pertanyaan daripada Pak Hotman Paris, apakah bisa misalnya pihak ahli yang diajukan oleh pemohon tadi untuk melakukan audit secara lengkap tentang itu? Tentu saja sebagai suatu bagian dari kewenangan pemerintahan, penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara pemilu, pemohon tidak mungkin bisa memasuki seluruh mekanisme audit forensik terhadap sistem IT itu, karena itu harus memerlukan suatu kerjasama, dan juga sebenarnya itu merupakan kewajiban dari Bawaslu sebagai pengawas. Ketika ada keluhan atau tidak ada keluhan tetapi ada kecurigaan, seharusnya Bawaslu itu melakukan inisiatif, melakukan apa yang audit forensik terhadap keluhan itu. Tetapi kalau saya perhatikan bahwa Bawaslu hanya bertahan bahwa tidak ada permohonan tentang itu, tidak ada pengaduan, atau kalau sudah ada pengaduan sudah ada langkah mereka. Tetapi secara menyeluruh, terutama mengenai Sirekap itu yang ditempatkan di luar negeri, itu memungkinkan terjadinya suatu intervensi, dan ini harus melakukan audit secara lengkap ini dengan pimpinan dari Bawaslu sebagai pengawas. Nah, Pak Morar, kalau tadi Anda lihat dari sepanjang persidangan dari pagi sampai sore, poin apa yang kemudian jadi pertimbangan penting yang bisa diambil hakim pada persidangan hari ini untuk memutuskan sengketa pemilu ini? Saya kira tadi yang paling inti pada hari ini adalah keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memanggil sampai 4 menteri itu, barangkali tadi ya, 4 menteri yang menurut saya di dalam suatu negara demokrasi yang telah maju ini jarang sekali terjadi. Baik. Oleh karena itu menurut saya Mahkamah Konstitusi melalui majelis hakim telah melihat ada indikasi yang merujuk
kepada permohonan pemohon itu bahwa memang penyelenggaraan pemilu, terutama sekali di dalam bagian penghitungannya bagian terakhir ini, mereka memperoleh suatu dapat memahami permohonan itu dan mereka memiliki petunjuk-petunjuk ini perlu dilanjutkan. Baik. Oleh karena itu, kalau dilihat dari 4 menteri ini mereka akan memberikan bukti otentik yang cukup atau tidak nanti untuk melengkapi seluruh pembuktian yang tidak mampu dihadirkan oleh pemohon-pemohon, karena memang penguasaan data sebagai pihak yang boleh dikatakan tidak berada di pemerintahan saat ini, tidak menguasai data, Baik. tentu saja mereka tidak mampu melakukan itu. Biasanya dalam hal seperti itu yang dikatakan pergeseran beban bukti, dan itu telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut saya ini satu kemajuan yang sangat besar. Baik. Di dalam proses. Terima kasih Pak Marwar Arsiaan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Pak. Nanti kita akan tunggu besok akan ada persidangan untuk saksi dan juga ahli untuk paslon nomor urut 3 ya Pak. Nanti kita juga akan diskusikan lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak.